Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obras, obrolan seputar ilmu ekonomi bakti bangsa. Senang sekali bisa bertemu dengan saya, Siti Jamilatul Miladia, pada podcast hari ini. Kali ini saya mendatangkan bintang tamu yang amat keren sekali seperti itu. Dan tentunya beliau merupakan bisa dikatakan hits di kalangan seperti itu. Nah, langsung saja beliau merupakan salah satu ketua Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Halo Bapak. Halo. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Mbaknya sehat ya? Alhamdulillah, sehat juga. Insyaallah. Nah, silakan say hello terlebih dahulu kepada teman-teman online. Juga diperkenankan untuk menyampaikan apa sih itu ekonomi pembangunan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif. Saya asli kelahiran Sampang. Kebetulan pada saat ini saya tengah menjabat menjadi Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa. Nah, perlu kita ketahui bahwa program studi ekonomi pembangunan ini sudah berdiri sejak tahun 2015. Jadi kalau sekarang tahun 2024, maka kita sudah berdiri sudah hampir 10 tahun. Seperti itu ya. Nah, jadi kehadiran ekonomi pembangunan ini memang ingin menjawab semua tantangan-tantangan terkait isu-isu global tentang ekonomi. Begitu, Mbak. Oke, baik, Bapak sudah menyampaikan terkait apa sih itu ekonomi pembangunan. Nah, kemudian alasan dari studi ekonomi pembangunan, kenapa dia itu prodi ini tuh begitu penting dalam konteks pembangunan ekonomi sebuah negara seperti itu. Oke, jadi berbicara soal ilmu ekonomi ya, artinya kita tidak akan ada habisnya, Mbak. Bicara soal ilmu ekonomi ini tidak akan ada habisnya, luas. Artinya mulai ada zaman hingga akhir zaman, insya Allah ekonomi ini tetap ada dan tetap dibutuhkan. Apalagi sudah masuk ke era-era modern. Betul sekali, artinya perkembangan ini akan terus berlanjut. Sehingga kebutuhan tentang ilmu ekonomi ini juga akan terus berkembang. Nah, kehadiran program studi kita ini memang menjawab semua tantangan-tantangan isu-isu global ekonomi, sehingga kehadiran dari program studi kita memang fokus mempelajari, memberikan pemahaman tentang bagaimana kita melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan juga soal pertumbuhan pembangunan manusia yang berkelanjutan seperti itu. Ini fokus dari program studi ekonomi kita ke sana nantinya seperti itu. Oke, Bapak sudah menyebutkan bahwasanya ada 3 konsep barusan seperti itu ya. Nah, lantas bagaimana kurikulum program studi ekonomi pembangunan ini dapat beradaptasi dengan perkembangan terkini dalam ekonomi global? Oke, jadi terkait kurikulum dalam program studi kami selalu melibatkan semua tim-tim ahli dari teman-teman dosen, teman-teman praktisi, dan juga dari kalangan lingkungan pengusaha dan user yang biasanya selalu menggunakan alumni-alumni kita untuk masuk dalam era dunia pekerjaan seperti itu. Artinya kita melihat sejauh mana kebutuhan user terhadap lulusan kita, sehingga kita menerjemahkan ke dalam suatu mata kuliah, sehingga apa yang kita berikan arahan, apa yang kita ajarkan kepada mahasiswa ini menjawab semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan luar di sana seperti itu, Mbak.
Berarti ada beberapa pihak yang memang ikut berkontribusi Ya, gitu seperti kita itu. selalu melihat perkembangan zaman, kita melihat teknologi, misalnya sekarang sudah banyak penggunaan teknologi yang terbarukan, artinya kita juga eh, pelajaran-pelajaran yang kita ajarkan itu semuanya sudah apa namanya ya, sudah beradaptasi dengan kondisi yang ada pada saat ini seperti itu. Oke. Mantap nih Pak ya. Oh iya, alhamdulillah. Selain teori di dalam kelas, teman-teman STIBA khususnya seperti itu bisa mendapatkan pengalaman dari beberapa Ya. pihak yang diajak untuk bermitra. Betul, betul sekali. Karena kita selain ada sistem pembelajaran di dalam kelas, kita juga kadang sering melibatkan semua mahasiswa kita dalam ajang penelitian dosen, PKM, mahasiswa juga. Kita selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada teman-teman mahasiswa agar nantinya dia itu bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Nah, ketika dosen ada penelitian, pengabdian yang biasanya seringkali kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah pusat. Nah, di sana selalu seringkali teman-teman melibatkan mahasiswa, sehingga mahasiswa itu ketika lulus dari program studi ini nantinya sudah mampu beradaptasi dengan baik, seperti itu, Mbak. Oke, uniknya di sini tuh Ya. Pak, mahasiswa dan dosen itu kolaborasinya itu kuat ya, dan Ya. tidak ada batas. Oh ini mahasiswa, ini dosen, tidak seperti itu, seperti ya. Kayaknya membaur gitu Ya, Pak. kita memang apa namanya ya, menghilangkan batas atau sekat-sekat antara guru dan murid ya, yang penting dia di batas kewajaran Iya, ya, iya, artinya iya, seperti pasti itu. itu ya. Sehingga kita ini ingin melihat sejauh mana dosen bisa menjadi sahabat, dosen juga bisa menjadi orang tua seperti itu, sehingga teman-teman mahasiswa itu akan terbuka apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi kelemahan dari mereka. Teman-teman dosen akan bisa saling melengkapi nantinya, seperti itu. Berarti apa ya, antusiasnya itu Ya, luar biasa seperti antusias. itu ya. Nah, selanjutnya gini Pak, apa saja nih kesempatan karir? Nah, kita masuk ke karir nih teman-teman. Nah, apa saja kesempatan karir yang tersedia bagi lulusan program studi ekonomi pembangunan? Oke, bicara tentang karir ya. Kalau bicara soal ini, Mbak, memang program studi kita ini sepertinya kalau saya pikir ya, memang mencetak para ilmuwan atau para ekonom-ekonom, para tenaga-tenaga ahli dalam bidang ekonomi, pemberdayaan, pendampingan dan analisis ekonomi. Artinya kalau bicara soal karir, teman-teman alumni ekonomi pembangunan ini saya rasa tidak akan kebingungan untuk mencari pekerjaan. Karena apa? Karena di luar sana permintaan akan tenaga kerja, permintaan akan apa namanya, lulusan ekonomi pembangunan ini sangat luar biasa sekali. Jadi mereka ini akan masuk pada semua lini-lini pos yang dibutuhkan memang. Ketika misalnya kita masuk di pos perbankan, kita bisa menjadi pengamat kebijakan ekonomi, kita bisa menjadi direktur dari suatu perusahaan. Kalau kita apa namanya, mau menjadi bagian dari pemerintahan, di instansi pemerintahan, kita juga bisa memberikan kebijakan-kebijakan soal perkembangan pertumbuhan ekonomi baik di suatu daerah, di desa maupun di pusat, seperti itu. Ya, artinya kalau bicara soal karir, memang kita cetak semua alumni ekonomi pembangunan ini bisa langsung dimanfaatkan oleh user. Artinya tidak bingung lagi mau cari kemana, seperti itu. Ya. Iya. Dan alhamdulillahnya itu lulusan STIBA tuh sudah bekerja semua. Alhamdulillah sudah bekerja. Ya minimal kalau mereka sudah tidak begitu enak misalnya kerja di perusahaan atau kerja di instansi, mereka pasti buka usaha. Karena apa? Di program studi ini kita pun menitik beratkan juga bagaimana mereka mampu
mengolah suatu kesempatan atau peluang agar menjadi suatu lahan bisnis atau usaha yang bisa menjanjikan. Seperti itu, Mbak. Sayang sekali ya kalau di selama masa kuliah itu teori sudah didapatkan. Ya. Sayang sekali kalau sudah keluar nih Ya, dibuang mentah-mentah. Jadi mereka tuh memanfaatkan betul selama sekali. ada di bangku perkuliahan. Betul seperti itu, sekali. ya. Nah, selanjutnya barusan nih terkait karir. Nah, kalau sekarang ini bagaimana kontribusi para ahli atau para pakarnya ekonomi pembangunan, seperti itulah kira-kira dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional, Bapak. Oke, jadi kita bisa melihat ya bahwa tren perkembangan ekonomi ini sangat berfluktuatif ya. Artinya para ahli ekonomi ini memang sangat dibutuhkan sekali dalam menganalisis perkembangan ekonomi sehingga mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang bagus, seperti itu. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita lah, atau di daerah, bahkan ke lini desa misalnya, ini pertumbuhan ekonomi di negara kita ini kita bilang ya cukup stabil ya. Ya ini pun karena memang ada langkah-langkah strategik dari para ahli-ahli ekonom. Ya saya pikir ini juga ada kontribusi dari lulusan ekonomi pembangunan. Jelas, pasti itu. Iya, untuk mengatur bagaimana sistem perekonomian di suatu negara, sistem perekonomian suatu daerah. Nah, ini bisa berjalan dengan baik. Karena dalam prodi kita ini tentu sangat ditekankan bagaimana kita membuat suatu analisis kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, bagaimana kita mengurangi, mempelajari bagaimana cara memberikan kebijakan tentang pengurangan tingkat pengangguran, seperti itu. Artinya menjawab tantangan-tantangan masalah soal ekonomi di suatu negara, ini prodi kita diajari seperti itu. Sehingga teman-teman nantinya yang menjadi ahli ekonom dengan memanfaatkan kesempatan untuk lebih fokus lagi belajar menjadi ekonom yang lebih handal, ini pastinya akan menjadi peluang besar untuk menjawab isu-isu global soal ekonomi. Seperti itu, Mbak. Apalagi kalau berbicara ekonomi ini sangat dekat, melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, betul sekali. Itu. Terlebih juga kita sudah berada di era yang katanya ini sudah modern seperti ini. Berbicara modern, era modern seperti ini. Kalau ekonomi ini sayang sekali kalau dimanfaatkan terkait dengan teknologi, Bapak. Iya. Kalau yang namanya teknologi ini udah rasanya sudah melekat seperti itu, apalagi di era-era sekarang dan untuk anak-anak muda tentunya seperti itu. Betul sekali. Jadi peran teknologi dan inovasi dalam konteks pembangunan ekonomi yang diajarkan dalam program EP khususnya, itu seperti apa? Oke, jadi dalam program studi ekonomi pembangunan di kampus Tiba ini, kami juga melihat kondisi melihat keadaan era sekarang yang memang memanfaatkan semua lini dari segi teknologi. Artinya dalam program studi kami ini, kami memberikan materi, kita memberikan pemahaman kepada seluruh mahasiswa agar kita selalu menggunakan teknologi yang baru untuk dimanfaatkan sebagai bentuk alat pendekatan dalam mencari solusi atau kebijakan ekonomi, seperti itu. Terus kita juga selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membuat lini industri-industri yang kita lakukan itu juga bisa berkembang dengan baik. Artinya semua kondisi teknologi-teknologi yang memang perlu kita adopsi, nah ini kita ajarkan kepada seluruh mahasiswa agar nantinya teman-teman mahasiswa bisa menjalankan suatu kehidupan sehari-hari dengan peran teknologi ini lebih mempermudah, lebih mempercepat, sehingga hasil dari input yang kita gunakan itu dengan minim ya, menghasilkan output yang sangat maksimal. Nah, ini kan konsep ekonomi kan seperti itu.
Artinya peran teknologi ini memperpendek atau membuat efisien, mempermudah juga. Artinya dari input yang kecil mendapatkan output yang besar, sehingga efisiensi inilah yang kita rasakan dan kita ajarkan kepada teman-teman untuk selalu menggunakan suatu sumber daya semaksimal mungkin. Sehingga apa yang terjadi, Mbak, ketika ini sudah dilakukan dengan baik, maka sistem keberlanjutan atau sustainable itu terus berlangsung. Artinya anak cucu kita dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pastinya ini bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Nah, jadi seperti contoh kita itu membawa teman-teman ke studi lapang misalnya ke suatu daerah yang penggunaan teknologinya itu ramah lingkungan. Artinya penggunaan teknologi ini dapat memberikan hasil yang sangat efisien tapi memuaskan seperti itu. Juga kalau kita memanfaatkan dengan baik dengan semaksimal mungkin bagi para anak-anak ekonomi tentunya ya Pak ya. Dengan adanya teknologi ini kita bisa mencari informasi, data-data yang memang kita butuhkan gitu. Melalui teknologi tentunya ya Pak ya. Betul. Jadi dengan adanya teknologi ini saya rasa bukan sesuatu yang minus tentunya. Bila mana orang-orang itu anak-anak tiba tentunya itu memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Betul sekali Mbak, betul itu. Ya, luar biasa berarti ya tergantung ke diri kita berarti. Iya, tergantung ke diri kita, bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan baik, dengan bijak kan seperti itu. Selanjutnya bagaimana program studi ekonomi pembangunan itu dapat membantu mahasiswa memahami tantangan sosial dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi tentunya. Iya. Jadi lagi-lagi ekonomi ini sangat seksi sekali ya kita bahas. Ya. Karena apa? Dari mulai kita lahir hingga kita pulang kembali ke rahmatullah ya, pasti akan berhubungan dengan soal ekonomi. Ya, artinya apa? Dari perkembangan ekonomi ini akan berdampak pada aspek-aspek yang lain seperti aspek sosial, aspek lingkungan. Nah, tantangan-tantangan seperti ini kita ajarkan kepada teman-teman kita, kepada mahasiswa kita, bagaimana sistem perekonomian yang baik yang bisa kita gunakan, bagaimana kita memanfaatkan aspek-aspek sosial ini untuk mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Sehingga dalam beberapa mata kuliah kita juga kita ajarkan tentang sosiologi ekonomi, ekonomi regional, ekonomi lingkungan seperti itu. Semuanya kita ajarkan di situ. Sehingga teman-teman sudah tidak akan kebingungan lagi ketika nanti lulus dari program studi kami, dari kampus kami, ini pasti sudah sangat bisa menerapkan aspek-aspek sosial tersebut dan aspek-aspek lingkungan, apalagi aspek-aspek soal ekonomi, seperti itu. Oke, jadi tentunya nih teman-teman ya, kalau bicara ekonomi itu tidak semerta-merta terkait dengan finansial seperti betul itu sekali, ya. Betul sekali. Kadang-kadang tuh teman-teman tuh ekonomi, oh berarti kalau ekonomi itu tentang uang dan uang seperti itu Pak. Jadi salah ya teman-teman. Jadi ekonomi itu sangat luas seperti itu ya. Betul sekali. Oke, wah menarik nih ya. Bagaimana kerjasama antara prodi dan industri atau pihak-pihak yang sampai sebutkan barusan itu Pak dalam mendukung pengembangan keterampilan mahasiswa dari ekonomi pembangunan. Oke, jadi memang di program studi kami ini ada yang namanya mata kuliah magang seperti itu. Ada posnya masing-masing sehingga memang kita dalam menjalankan kurikulum ini kita bekerja sama dengan instansi baik di daerah, di desa maupun di lembaga-lembaga lainnya seperti itu.
Nah, selain itu kadang tema kita itu magangnya teman-teman itu di bagian dunia usaha, Dudi, nah, seperti itu. Sehingga sudah tidak asing bagi kami kerjasama yang kami lakukan dalam program studi ini, kita libatkan semua mahasiswa itu. Selain dari sisi mata kuliah yang magang, yang wajib ini, ada juga teman-teman yang kadang kita libatkan dalam penelitian pengabdian dosen, baik di desa, di daerah maupun di pusat, seperti itu. Sehingga teman-teman dari sini sudah mempunyai bekal ketika nantinya lulus, dia sudah tidak bingung lagi mau cari kerja kemana, sudah tidak bingung lagi mau ngapain setelah lulus. Sehingga semua kerjasama yang kita lakukan ini sudah menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Artinya teman-teman kita lulusan dari EP sudah ada yang membutuhkan, seperti itu. Seperti itu. Pun kalau berbicara mitra kerjasama seperti itu tidak hanya 1-2 tahun saja. Ya, betul sekali. Berlanjut. Ya. Ini ada keberlanjutan nanti antara program kami dengan instansi yang kita kerjasama, seperti itu. Dan semuanya itu beberapa pihak yang berada di dalam permitraan tersebut itu sama-sama menguntungkan tentunya, betul, Pak, ya. Betul, sama-sama menguntungkan. Oke. Selanjutnya Bapak, apakah terdapat proyek semacam penelitian dan pengabdian terbaru yang dilakukan oleh mahasiswa ekonomi pembangunan, Bapak, yang harusnya dan perlu disorot seperti itu? Ya, jadi kalau bicara soal proyek dalam hal tanda kutip penelitian dan pengabdian ya, ya pasti ini kita utamakan. Artinya setiap mahasiswa memang perlu ada lokasi khusus dari suatu daerah atau desa yang memang menjadi atensi atau pengembangan pendampingan bagi kami untuk penerapan keilmuan kami. Misalnya contoh, ada desa yang membutuhkan pendampingan soal pembuatan dokumen RPJMdes. Nah, kita memberikan desa. Kita memberikan pendampingan. Nah, dari situ. Terus kita ada juga program-program pendampingan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, kita memberikan pendampingan di situ. Artinya teman-teman mahasiswa kami libatkan dan kami targetkan untuk mempunyai desa-desa atau lokasi khusus untuk membuat keilmuan mereka bisa tersalur dengan baik, seperti itu. Sehingga ini menjadi pilot project bagi teman-teman juga, khususnya bagi program studi kami, agar menciptakan lulusan yang baik, seperti itu. Sekaligus mengasah, betul sekali, ilmu pengetahuan mereka, seperti itu. Betul itu, Mbak. Oke, ini poin terakhir ya teman-teman ya. Poin terakhir nih sekaligus hal yang akan menyempurnakan keefektivitasan institusi. Nah, seperti itu. Menurut Bapak nih, pandangan Bapak selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan mengenai peran gender, laki-laki dan perempuan, seperti itu, Pak, ya. Iya. Dalam konteks ekonomi pembangunan, dan bagaimana juga hal ini itu tercermin dalam kurikulum dan aktivitas program tersebut, seperti itu. Oke. Bicara soal gender, dalam program studi kami ini tidak ada pembatas ya antara laki-laki atau perempuan. Artinya semua jenis kelamin ya, kecuali di luar dua itu ya. Nah, laki-laki atau perempuan sangat terlibat dalam perkembangan ekonomi ini. Artinya peran gender baik wanita maupun pria ini sangat memiliki pengaruh yang luar biasa sekali. Wanita adalah tonggak perekonomian dunia. Laki-laki pun seperti itu. Artinya sangat ada keterikatan ya antara laki-laki dan wanita, sehingga dalam proses perkembangan ekonomi ini gender bagi kami ini adalah suatu tidak ada pembeda, semuanya sama. Jadi bagi kami soal gender ini tidak jadi masalah, dan semua baik laki-laki maupun perempuan
itu sangat berperan aktif sekali terhadap perkembangan tren ekonomi pada saat ini. Jadi mereka itu laki-laki pun perempuan itu memiliki Iya. hak yang sama Betul. seperti itu terkait perekonomian. Kalaupun tidak, kenapa gak berkolaborasi seperti itu Pak ya, Iya, untuk betul memajukan sekali. perekonomian kita. Dulu seperti kalau itu. zaman dulu itu kita berpikir bahwa wanita bisa memegang kendali keuangan keluarga misalnya, bisa manajemen gitu, bisa ya. manajemen. Tapi Alah. tidak saat ini. Bisa juga laki-laki, perempuan asalnya bisa, semakin bisa bisa. ketika sudah belajar tentang ilmu ekonomi ini. Karena itu terlatih gitu Pak. Betul sekali. Nah, itu teman-teman beberapa poin terkait dengan studi ekonomi pembangunan seperti itu, dan ini sudah disampaikan oleh Ketua Prodi Pembangunan langsung loh ya, dan beliau ini sangat luar biasa loh bisa menyampaikan poin-poin tersebut. Sama mbaknya luar biasa, semangat. Masya Allah, terima Iya. kasih. Semoga kita ini dan kalian semua bisa mendapatkan impact yang bagus tentunya Pak ya. Amin, ya. Oke, baik itu tadi bincang asiknya saya dengan Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan. Terima kasih atas kesediaannya Bapak pada podcast Sama-sama, Pak. Obras kali ini. Untuk teman-teman juga bagi yang menonton khususnya baiknya tuh video kali ini tuh di like, subscribe dan komen. Dan jangan lupa di share seperti itu teman-teman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.